Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu jadi channel YouTube Breakers. Di sini selanjutnya kita akan belajar pada kesempatan kali ini, yaitu desain input-output device interface. Materi ini dikhususkan untuk mata pelajaran sistem IoT di SMK dan dapat digunakan secara umum bagi teman-teman yang ingin belajar tentang apa itu device input dan output. Oke, langsung saja untuk kompetensi dasar di sistem IoT, yaitu yang untuk segi pengetahuannya itu menerapkan desain sistem interfacing, dan dari sisi keterampilannya yaitu membuat desain sistem interfacing, yaitu jadi intinya pada materi ini diharapkan apabila sudah mempelajari materi ini kita bisa menerapkan desain sistem interfacing dan membuat baru desain sistem interfacing. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu yang tentu saja mendeskripsikan desain sistem input-output dan menerapkan desain sistem input dan output device interface dengan tepat dan cermat. Lalu dari segi keterampilannya sendiri, diharapkan kita dapat membuat desain input dan output device interface dengan kreatif. Maksudnya kita bisa membuat sendiri tanpa diarahkan menggunakan tutorial atau lainnya. Nah, pokok materi pada pertemuan pada kali ini, yang pertama yaitu ada input device. Nah, input device ini kita akan lebih mendalami, yaitu yang berkaitan dengan sensor. Dan untuk yang kedua yaitu output device. Output device ini kita akan lebih mendalami dengan yang namanya aktuator. Dan yang ketiga yaitu ada contoh diagram sistem interfacing. Di akhir nanti akan saya menjelaskan tentang contoh diagram dari sistem interfacing. Selanjutnya yaitu input device. Nah, pada materi yang pertama yaitu merupakan sensor yang termasuk ke dalam input device. Nah, apa itu sensor? Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Dan variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut transducer. Jadi ada sensor dan transducer. Nah, transducer itu dia sudah perkembangan dari sensor yang dimana outputnya itu bisa berupa langsung tegangan atau data analog ataupun data digital. Nah, sensor ini kita analogikan sebagai kalau di manusia itu sebagai indera kita yang kita miliki. Ada 5 panca indera. Itu ada penglihatan, rasa, terus pendengaran, penciuman. Nah, lalu sensor ini juga memiliki kriteria atau kategori yang hampir sama dengan indera manusia. Namun ada lagi yang lebih dikembangkan. Seperti misalnya kalau indera penglihatan ya berarti sensor yang termasuk ke dalamnya yaitu bisa sensor cahaya ataupun sensor yang menggunakan kamera. Lalu kalau indera pendengaran itu bisa berarti mikrofon. Nah, kalau yang tidak ada di indera manusia atau sebenarnya ada, cuman kita hanya bisa merasakannya, yaitu kelembapan udara. Nah, sensor ini bisa untuk mendeteksi juga kelembapan udara. Oke, langsung masuk ke materi selanjutnya. Ada contoh-contoh sensor yang umum digunakan pada teknologi IoT. Yang pertama ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini juga dibagi lagi menjadi dua buah bagian atau dua buah jenis, yaitu fotovoltaik atau sel solar adalah dan juga yang kedua yaitu fotokonduktif atau bisa disebut dengan fotoresistif. Nah, fotovoltaik itu ini merupakan sensor yang outputnya itu langsung eh, tegangan. Jadi dia prinsipnya mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Contohnya dari sensor fotovoltaik atau sel solar ini adalah sel surya. Contoh penerapannya kita bisa melihat di lampu merah atau lampu bangjo di lampu merah, lampu apil itu sudah menggunakan sensor fotovoltaik atau sel solar. Jadi dia outputnya itu bukan berupa data atau bukan berupa hambatan listrik, tapi dia outputnya berupa energi listrik. Jadi dia hambatan langsung.
mohon maaf, dia tegangan langsung. Terus yang kedua ada fotokonduktif. Nah, fotokonduktif atau disebut fotoresistif ini akan memberikan perubahan tahanan resistansi pada sel-selnya. Nah, yang saya contohkan ini pada gambar ini, yang saya contohkan pada gambar di sebelah kiri ini merupakan sebuah fotoresistif, yaitu sensor LDR, Light Dependent Resistor. Nah, karena dia prinsipnya seperti resistor, dia itu prinsipnya seperti resistor yang tahanannya itu berubah. Namun yang mempengaruhi perubahan tahanan itu merupakan intensitas cahaya dari matahari itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada sensor tekanan atau yang biasa disebut sensor tekan atau pressure gauge. Nah, bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini sensor ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana transducer ini mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Seperti yang saya katakan tadi, jadi di dalam sensor tekanan ini dia seperti ada kawat yang dia bekerja secara mekanis, yang dimana ketika dia diberi beban itu kawatnya itu dia akan menegang dan mengendar sesuai dengan beban yang kita berikan. Nah, di sini tingkat ketegangan atau tingkat ketegangan dari kawat itu akan diukur dan dihasilkan medan listrik. Selanjutnya ada sensor magnet. Ya, sensor magnet ini merupakan alat yang terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Kalau ini prinsipnya seperti saklar. Jadi dia tahanan hambatannya itu ada dan tidak ada, atau putus dan tersambung. Kalau putus itu berarti dia tahanannya menuju tak hingga. Kalau tersambung dia berarti tahanannya 0 atau hambatannya 0. Nah, ini di dalamnya ini merupakan ada dua buah plat. Di dalam tabung vakum ini ada dua buah plat yang apabila dia didekati oleh magnet, dia akan terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, itu akan membuat kondisi kedua ujung ini terhubung. Dan apabila dijauhi oleh magnet, maka kedua plat itu akan terpisah dan yang membuat kondisi dua buah kutub ini tidak terhubung. Nah, selanjutnya ada sensor suhu. Ini melakukan deteksi suhu pada lingkungan atau benda sekitar menjadi besaran listrik. Nah, di sini yang paling atas yang bentuknya seperti transistor ini dan memiliki 3 buah kaki, ini merupakan sensor suhu yang umum digunakan, yaitu sensor LM35. Sensor LM35 ini dia hanya dapat mendeteksi suhu dan bukan merupakan sensor kontak. Jadi, apabila kita ingin mendeteksi suhu suatu benda, dia cukup didekatkan saja, tidak bisa kita tempelkan pada benda tersebut. Mengapa? Karena komponen atau bahan penyusun di dalamnya itu dia merupakan semikonduktor dan tidak mampu untuk menerima panas dari bendanya secara langsung. Namun sensor ini dapat menyensor suhu mulai dari minus 150 sampai 150 derajat. Nah, yang pada gambar paling bawah yang ada 4 buah kaki ini merupakan sensor DHT11 atau ada juga yang bentuknya hampir mirip itu DHT22. Ini merupakan sensor kelembapan sekaligus sensor suhu. Jadi ini di dalamnya sudah terdapat transducer yang kita menggunakan 4 buah kaki ini, kita bisa menggunakan 3 buah kaki, 2 kaki untuk tegangan dan 1 buah kaki untuk output datanya. Nah, dari output data itu dengan kode program dan library yang kita gunakan, kita bisa menggunakan sebuah atau kita bisa mendapatkan data suhu dan data kelembapan udara dari sensor tersebut. Nah, selanjutnya ini sensor suara. Merupakan alat yang mampu mengubah gelombang sinus suara menjadi gelombang sinus energi listrik. Nah, ini sensor suara ini seperti mikrofon. Nah, ini kan ujungnya mikrofon. Dia sensor utamanya mikrofon. Terus ini ada sebuah transducer. Nah, transducer ini dia outputnya hanya tiga buah, yaitu VCC dan ground itu untuk tegangan satu dayanya, dan ada output. Nah, ini ada satu output di mana dia jika kita lihat dengan mengukur gelombang atau osiloskop itu dia menghasilkan gelombang sesuai dengan inputan yang ada di mikrofon. Nah, selanjutnya ada sensor inframerah.
Nah, ini menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi antara receiver dan transmitter. Nah, di sini ini sebuah sensor dan transducer langsung ya. Yang gelap, warnanya gelap seperti LED gelap ini, dia sebagai receivernya. Receiver itu dia adalah sensor inframerah ini sendiri. Lalu yang transmitter itu merupakan sebuah LED, tapi dia warnanya tidak putih, tidak merah, hijau, atau biru. Tapi dia memancarkan sinar inframerah. Jadi ini memancarkan, terus dipantulkan oleh benda, ini yang menerima. Oh, yang warnanya hitam itu dia menerima. Nah, di sini juga sudah ada transducer, di mana transducer ini bisa mengolah, bisa langsung memberikan data, memberikan tegangan ke inframerah, LED inframerahnya, dan juga menerima kondisi dari sensor inframerah dan diteruskan ke output. Nah, ini dua pin ini untuk satu daya, dan satu buah ini untuk output keluaran dari sensor inframerah. Baik, mungkin itu yang tergolong jenis sensor. Nah, sekarang kita masuk ke output device, yaitu aktuator. Nah, aktuator adalah komponen yang mengonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya bisa kecepatan, putaran, dan ada juga yang merupakan perangkat elektromagnetik. Jadi di sini aktuator itu merupakan kebalikannya dari sensor. Kalau sensor tadi mendeteksi kondisi lingkungan menjadi energi listrik, kalau ini atau besaran listrik, kalau ini dari besaran listrik atau energi listrik diubah menjadi gerakan fisik yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, langsung saja, contoh aktuator yang pertama yaitu ada motor DC. Motor DC ini merupakan aktuator yang sederhana, sama seperti lampu LED. Motor DC ini merupakan jenis penggerak yang menggunakan arus arah atau DC sebagai tenaganya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu motor DC, karena mungkin waktu masa kecil kita banyak yang sudah bermain dengannya, yaitu pada permainan Tamiya atau mobil remote. Nah, ini prinsipnya cuma ada dua buah kutub yang kita beri tegangan positif dan negatif, tegangan searah, itu dia akan berputar dan kecepatannya tidak bisa diatur, konstan segitu. Atau bisa kita atur dengan menurunkan atau menaikkan tegangannya, yang setiap motor itu memiliki tegangan maksimal masing-masing. Nah, selanjutnya ada motor servo. Motor servo ini merupakan pengembangan dari motor DC dan sudah memiliki gear dan ada controller di dalamnya. Nah, ini kan motor DC-nya yang sebelah paling kiri di bawah ini. Ini dia motor servo itu dia sudah memiliki gear, ada gear reduksi dan ada encoder. Encoder ini digunakan untuk membaca posisi atau membaca beberapa RPM outputnya. Encoder ini membaca output yang kemudian akan dikirimkan lagi ke motor. Jadi dia tahu motornya ini kurang kencang dari data yang diberikan, motornya itu kurang kencang muternya atau terlalu lambat. Nah, kalau posisinya belum tercapai, maka encoder ini akan menambah kecepatan putar dari motor utamanya. Nah, selanjutnya ada lagi jenis motor, yaitu motor stepper. Motor stepper ini akan berputar 360 derajat dalam beberapa step. Jadi kalau ini motor servo itu bisa ke kanan ke kiri dan ada encodernya untuk membaca gerakannya. Kalau motor stepper ini, dia di dalamnya itu ada beberapa kumparan yang dia berputarnya itu bisa setiap step. Maka dia perbandingannya dengan motor DC, dia gerakannya akan lebih halus daripada motor DC. Nah, di sini terdapat sekitar 6 buah kabel yang terhubung ke dalam motor DC. Nah, di sini terdapat 6 buah kabel, berarti kalau setiap satu kumparan itu berpasangan 2 buah kutub, maka di dalam satu motor stepper ini dia terdapat 3 buah kumparan yang mewakili 3 buah kutub atau 3 buah tahap. Dia akan berputar. Lalu selanjutnya ada lampu LED. Lampu LED merupakan komponen yang memiliki keluaran berupa cahaya yang berbeda-beda. Nah, di sini lampu LED juga merupakan aktuator yang paling sederhana, sama seperti motor DC. Kalau motor DC itu komponen aktuator yang sederhana dari outputnya yang menghasilkan gerak. Kalau LED ini dia paling sederhana yang untuk menghasilkan cahaya atau sinar. Hanya terdiri dari 2 buah kaki, positif negatif. Seperti itu.
Baik, selanjutnya yang eh, yang merupakan perangkat elektromagnetik. Jadi dari aktuator itu juga terdapat komponen yang berprinsip kerja seperti elektromagnet. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada solenoid. Solenoid itu merupakan penggerak yang memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan gerak. Jadi ini saya memberikan contoh solenoid valve. Jadi di dalam sini ada katup. Dan apabila solenoid kita beri tegangan, yang ini kutubnya cuma ada dua dan bisa bolak-balik, dia akan mengaktifkan solenoid, dia akan menarik sebuah poros, lalu dia akan membuka katup yang ada di dalamnya. Terus ini ada juga relay. Nah, relay itu prinsip kerjanya sama seperti solenoid, namun outputnya berupa saklar elektromagnetik. Nah, jadi ini apabila relay diaktifkan, maka kutub di sini akan terhubung. Dan apabila relay dimatikan, dia akan terputus. Seperti itu. Baik, ini contoh dari diagram sistem interfacing. Nah, ini sistem interfacing yang sangat sederhana, yaitu menggunakan satu buah sensor dan 6 buah LED. Nah, di sini untuk tegangan positif dan negatif ini kita berikan untuk pemasok utamanya. Nah, ini sebuah rangkaian sudah jadi. Dan bagaimana kita bisa merangkai ini? Tahapannya yaitu yang pertama, kita menentukan pinout setiap komponen. Ini ada pinout LM35 dan 6 buah LED. Dan juga spesifikasi komponen. Nah, spesifikasi dari LM35 dan LED itu seperti apa? Oke, selanjutnya, yang pertama kita menentukan pinout. Pinout dari sensor LM35 atau sensor suhu itu terdiri dari 3 buah kaki. Yang konfigurasi kaki pertamanya yaitu yang satu itu tegangan VCC, dua itu output signal, dan nomor tiga itu ground. Nah, urutannya itu apabila bagian yang lurus ini diletakkan di atas, maka kita menghitungnya dari kiri. Nah, selanjutnya spesifikasi komponen. Nah, spesifikasi komponen dari sensor LM35 ini pada kaki satu dia tegangan VCC 4 sampai 20 volt. Berarti kita bisa memberikan tegangan 4 sampai 20 volt pada satu. Terus yang kedua itu outputnya. Nah, berarti di sini kita hubungkan ke pin input pada microcontroller atau pada Arduino. Terus yang nomor tiga itu ground. Berarti kita membuat atau kita hubungkan kaki ketiga ini untuk ground ke Arduino atau sistem microcontroller atau sistem rangkaian kita. Selanjutnya ini ada LED. Nah, LED secara umum bentuknya itu kan seperti ini. Nah, di sini apabila di dalamnya itu yang panjang berarti dia kutub negatif atau katoda. Dan di dalam LED ini dia kecil, dia berarti yang panjang atau anoda atau kutub positif. Nah, di sini apabila dari kakinya itu sudah tidak ada atau kakinya itu panjangnya sama, kita bisa melihat penampangnya dari atas. Nah, kalau penampangnya itu ada yang lurus seperti ini, berarti dia sisi ini itu kaki negatif. Dan yang kakinya bulat itu berarti dia positif. Nah, kalau simbolnya itu seperti ini, seperti dioda, cuman ada panahnya keluar. Nah, oke. Untuk materi minggu depan, itu ada perakitan dan ada teori troubleshooting. Oke, sekian dan terima kasih. Namun, sebelum itu, saya ingin memberikan contoh video dari sensor dan juga transducer. Ya, di sini yang pertama yaitu ada ini suhu dan sensor suhu dan kelembapan DHT11 dan DHT22. Nah, prinsipnya sama. Nah, ini mari kita simak. Ini merupakan hardware overview dan cara kerja atau dia ini susunan hardware di dalamnya. Adalah gambar struktur internal dari sensor kelembaban. Nah, ini merupakan sensor dari sensor kelembapan yang tadi pada PowerPoint itu saya berikan gambaran berupa kotak biru yang ini. Nah, ini ada kotak biru, ada kakinya 4. Nah, itu di dalamnya itu seperti ini. Ada gelas subtrap itu berarti dia komponen yang berupa kaca. Terus ini elektroda yang lower itu berarti dia bisa kutub negatifnya. Nah, ini ada bahan kimia yang untuk mengukur atau dia akan
berubah ketika ada kelembapan dari udara sekitar itu berubah. Nah, yang atas itu elektroda bagian atas atau bisa dibilang kutub positifnya. Jadi dia menjepit bahan yang berubah terhadap kelembapan ini, dan apabila ada kelembapan udara berubah, bahan ini dia akan berpengaruh dan mengakibatkan reaksi pada kedua elektroda. Di samping itu, sensor di HT ini terdiri dari sensor temperatur. Gambar di Lalu untuk sensor suhu itu ada NTC yang ada di dalamnya atau termistor. Nah, jadi NTC itu negatif temperatur coefficient. Jadi dia apabila temperaturnya itu naik, maka hambatannya itu akan turun kebalikannya karena dia negatif. Nah, apabila suhunya itu semakin rendah, maka dia hambatannya akan semakin tinggi. Hambatan di tubuh itu semakin. Di sebelah kanan adalah grafik kurva termistor karakteristik NTC. Oke, ini merupakan prinsip kerja dari sensor DHT11. Selanjutnya, ini ada dari output, saya memberikan contoh yaitu servo, motor servo. Komponen yang ada di dalamnya. Ini ada 4 buah baut sebagai dasarnya. Nah, ini encodernya yang menggunakan IC bagian elektronika. Ini merupakan encodernya dengan motor. Ini dihubungkan dengan motor. Nah, encodernya, sensor atau encodernya itu berupa sebenarnya sebuah potensiometer yang dihubungkan dengan sebuah IC. Nah, lalu ini gearnya. Nah, gear paling kecil dia dihubungkan ke motornya. Lalu ini kan output shaft-nya atau poros output utamanya. Nah, ini dibungkus di dalam dibungkus seperti ini. Nah, ini gearnya. Nah, gearnya disusun sesuai dengan konfigurasi pabrikannya. Nah, setiap motor servo itu berbeda-beda. Nah, susunan gearnya itu seperti ini. Nah, jadi prinsipnya dari encoder itu dia membandingkan output atau putaran dari output shaft atau poros output dengan poros input. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Jika belum, maka dia akan menambah kecepatan putar motor input, dan apabila sudah atau terlalu cepat, dia akan mengurangi kecepatan putar motor output. Seperti itu. Nah, lalu dibungkus tutup utamanya, dan itu merupakan output dari sensor itu sendiri. Ini apabila ditambahkan dengan tekan atau yang lainnya. Nah, ini gambar aslinya. Terus gambaran ketika bekerja itu kurang lebih seperti ini. Nah, dia ketika berputar sudah mencapai sudut yang ditentukan atau belum, nah itu dia akan putaran motornya itu akan dikendalikan oleh encoder. Nah, dari potensi itu sudah sesuai atau belum, maka motor servonya dia akan berputar. Nah, lebih kerjanya seperti ini. Nah, ini dari potensionya ini atau merupakan sensor encoder. Dari kondisi potensiometer dia akan dimasukkan ke IC encoder dan dikeluarkan lagi, akan mengontrol motor servo. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.